Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah sekian lama di momen di mana saat ini kita sedang istirahat, tidak ada perkuliahan. Ya, maka hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan em, topik atau pokok pembahasan, pokok perbincangan hari ini adalah tentang eh, Jakarta. Ya, jadi kalau kita sudah berbicara tentang Jakarta, maka yang terbayang di benak kita adalah pertama-tama adalah macet, ya, macet yang tidak ketulungan. Ya. Kemudian persoalan yang kedua tentang Jakarta, ya. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, adalah tentang banjir. Ya. Maka kali ini di channel Jakarta Bebas Maba, Jakarta Bebas Macet dan Banjir, kita akan berbincang-bincang tentang gagasan. Gagasan tentang bagaimana sih kita membuat Jakarta ini, bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bersikap, ya, sebagai warga DKI, sebagai warga Jakarta. Seharusnya kita harus bersikap seperti apa melihat kondisi Jakarta yang seperti kita alami setiap tahun, seperti kita alami setiap hari, berhadapan dengan kemacetan. Dan kalau tiba saatnya musim hujan, akan menjadi sangat parah, akan menjadi lebih parah dengan ditambah dengan banjir. Ya. Maka bincang-bincang kali ini, ya, bincang-bincang kita kali ini adalah dalam edisi bebas banjir. Ya. Ini dalam konteks desain, bagaimana kita akan mendesain supaya potensi banjir itu kita bisa minimal, ya, paling tidak dalam tataran ide atau gagasan, di mana ya kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya Jakarta ini bisa bebas banjir. Ya, ya, kira-kira seperti apa dia gagasannya? Bincang-bincangnya sebagai seorang awam, ya, sebagai seorang awam yang ya paling tidak sedikit kepedulian, punya sedikit kepedulian tentang situasi, tentang suasana Jakarta setiap hari, Jakarta setiap datang musim hujan. Ya, jadi kali ini kita akan lihat kira-kira, ya, apa sih yang mau dibicarakan. Ya. Jakarta bebas macet dan banjir, disingkat MABA. Di mana bincang-bincang kali ini kita berbicara tentang bagaimana gagasan untuk mengatasi banjir. Ya, pertimbangannya adalah tidak satupun, ya, tidak satupun pemegang tampuk kekuasaan di DKI mampu menyelesaikan
sejak Jakarta ini sudah menjadi demikian padat, ya, maka masalah yang dihadapi adalah masalah banjir. Yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah sulit dan alotnya pembebasan tanah. Yang ketiga adalah tingginya harga tanah di DKI. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat DKI untuk mensukseskan pembangunan DKI. Pertimbangan yang kelima adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat DKI untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dan yang keenam adalah kondisi topografi wilayah Jakarta. Ya, saya sebenarnya sih kurang yakin ya bahwa daratan DKI itu telah berada di bawah permukaan air laut. Ya, karena ya sungai-sungai, kali-kali di Jakarta itu masih mengalir ke laut. Ya, ada kemungkinan bahwa kondisi topografi Jakarta atau wilayah Jakarta itu berada di bawah permukaan air laut ketika bulan purnama. Ya, jadi ketika posisi pasang air laut itu tertinggi sepanjang bulan, ya, dan akan tertinggi sepanjang ketemunya bulan purnama di tengah malam, ya, atau ketemunya bulan purnama di tengah hari. Jadi posisi bulan berada segaris dengan matahari sehingga pasang itu akan menjadi tertinggi. Ya, maka kemungkinan ya bahwa wilayah Jakarta pada saat itu akan berada di bawah permukaan air laut. Apa solusinya? Ya, solusi yang ya ini solusi awal, solusi bincang-bincang ya. Solusinya adalah kanal jalan raya. Ya, kanal jalan raya. Jadi maksudnya ini bukan membuat kanal di pinggir jalan raya sebagaimana yang sudah ada saat ini. Ya, saat ini kanal atau saluran pembuangan irigasi apa namanya saluran pembuangan itu sudah ada di pinggir jalan raya, tetapi yang dimaksud di sini adalah menjadikan jalan raya itu sekaligus sebagai kanal. Ya, menjadikan jalan raya itu sebagai kanal, artinya kita akan membuat jalan raya di atas kanal. Ya, apa pertimbangannya? Ya, alasannya adalah sebagaimana yang sudah dikemukakan tadi, bahwa tanah di DKI, tanah di Jakarta itu sangat mahal, ya, sangat-sangat mahal. Sehingga dengan membuat di kanal di bawah jalan raya, itu artinya kita tidak perlu ada pembebasan tanah. Ya, tidak perlu ada pembebasan tanah yang memang sangat alot. Ya, problem yang dihadapi oleh setiap pemimpin DKI yaitu adalah problem pembebasan tanah. Ya, sehingga dengan membangun kanal di bawah jalan raya atau jalan raya di atas kanal itu tidak diperlukan lagi pembebasan tanah. Dan yang kedua adalah tidak ada pembongkaran bangunan. Ya, karena membongkar bangunan itu juga butuh biaya, ya, butuh tenaga, butuh waktu.
kemudian ya bebas dibangun kapan saja pemerintah mau, ya. Jadi kapan saja pemerintah mau bisa dibangun dengan tentu saja ditambah diadakan rekayasa lalu lintas, pengalihan jalur. Ya, itu saya kira masalah teknik, ya. Jadi itu dia jalan keluar. Jadi kalau jalan raya, ya gambarannya adalah seperti ini. Ya, ini dengan gambaran awam, ya. Ini bukan gambaran arsitektural, gambaran dengan menggunakan program Microsoft Visual C++, ya, gambaran dengan OpenGL, ya, Cloud OpenGL, ya. Jadi ini bukan gambaran arsitektur, jadi hanya sekedar memberikan gambaran ya kira-kira seperti inilah kalau ingin, ya, kalau ingin membangun kanal di bawah jalan raya. Ya, jadi ini adalah dasar terbuka. Jadi dasar kanalnya terbuka, jadi tentu saja akan berfungsi resapan. Ya, karena dia kanal terbuka, ya, berarti bisa jadi air itu sangat tinggi dan bisa jadi air itu kering. Ya, jadi tidak ada kontrol. Atau dasar tertutup. Ya, jadi kalau dasarnya tertutup, artinya kita bisa mengontrol. Ya, harus ada kontrol air masuk dan kontrol air keluar di bawah jalan raya. Dan dengan adanya kontrol air masuk dan air keluar, ya, jadi air masuk di sini dan akan keluar di sini misalnya, ini dikontrol, ya, dikontrol. Artinya karena dia tertutup maka bisa jadi ini tidak akan kering. Ya, tetap kita akan buatkan mungkin resapan, tapi resapan ke samping, resapan ke samping, karena diharapkan ini tidak kering, ya, tidak kering. Dan apalagi kalau kita tambah, ya, kita jadikan dia sebagai alternatif angkutan, bahwa apa ini alternatif angkutan di bawah permukaan, di bawah jalan raya, ya. Jadi yang alternatif angkutan itu berarti bahwa ketinggian air di kanal, ya, di terowongan ini harus dikontrol, ya, ketinggian air harus dikontrol. Jadi ini adalah jalan raya, ya, dengan dua arah, ya, jalan raya dengan dua arah, atau ya terserah, ini masalah teknis, ya. Jadi silakan para arsitektur, para ahli sipil, bagaimana kira-kira ini tentu sudah di luar kepalanya para ahli bangunan, ya. Ini adalah hanya gambaran dengan OpenGL. Ya, jadi kalau di sini berarti kita harus kontrol, artinya bahwa ini harus berisi air, ya, dengan ketinggian yang cukup untuk transportasi bawah jalan raya. Ya, transportasi bawah jalan raya tentu saja harus ada gerbang akses, ya. Jadi pintu masuk ke apa ini, katakanlah kata angkutan bus misalnya di sini, ya, tentu kita harus bikin gerbang, ya, gerbang di sini misalnya ke BS01, ya, kira-kira apa ini, ya, ini BS02, ya, dan seterusnya BS03, ya. Jadi gerbang katakanlah ini Salemba Barat, Salemba 01. Ya, saya ilustrasikan dari sebagai ini jalan Salemba Raya yang kita akan buat, mungkin akan menuju ke Al-Ancol, ya, sama apa ini,
Kanal Barat pun sudah ada, ya, Kanal Barat sudah ada di Danau, tetapi ya pada sekitar tahun 2014, ya, di tahun 2014 itu yang luar biasa, terjadi banjir yang luar biasa di daerah barat, mana ya saya kebetulan pengalaman pada saat itu mau berangkat ke Makassar, ya, mau berangkat ke Makassar, berangkat jam 12 malam, ya, baru sampai di bandara jam 4 pagi. Ya, itu karena banjir. Kita cari jalan-jalan alternatif sehingga sampailah kita di Bandara Soekarno-Hatta pada jam 4 pagi. Untungnya memang pesawatnya berangkat jam setengah 5 pagi. Jadi masih sempat check-in dan berhasil berangkat dan sampai dengan selamat di Makassar. Ya, jadi ya banjir kanal barat sudah ada, kanal timur pun sudah ada, tetapi ya banjir tetap terjadi. Ini perlu dipikirkan kembali bahwa ini adalah ide awam, ya, ide gagasan awam, ya tentu bisa dipertimbangkan oleh para ahli arsitektur, para ahli sipil, ya. Ya, jadi saya kira bisa dibicarakan, bisa didiskusikan lagi apakah ini, ya tentu ada hitungannya, ya tentu ada hitungannya, apakah lebih menguntungkan kalau diadakan pembebasan tanah. Ya, saya kira itu bincang-bincang hari ini. Uh, Silakan, ya tentu saja hanya sekedar umpan, ya, sekedar umpan gagasan, ya siapa tahu ini bisa bermanfaat, ya bisa bermanfaat dari penduduk, ya, dari salah seorang penduduk DKI, ya. Saya kira demikian bincang-bincang kita hari ini, ya kita akhiri, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.